masalah sholat saja misalnya ya. Sholat itu kita kan memahaminya ya sholat begitu saja gitu. Tapi ternyata kenapa kemudian sholat itu disebut dalam hadisnya, keutamaannya sholat di sana itu 100.000 kali dibanding dengan sholat di sini. Itu ternyata saya baru tahu ternyata sholat itu adalah orientasi hidup manusia. Selama ini kita sholat ya sholat sama aja dengan zakat, puasa gitu kan dan lainnya gitu. Ternyata ada dalilnya, bahkan itu adalah hadis qudsi ya sekalian. Itu terus terang tertampar betul. Hadis qudsinya kalau nggak salah bunyi intinya begini. Inna anzalnal mala liiqamis shalah wa atuz zakat. Sesungguhnya aku turunkan harta ke muka bumi ini untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi seolah-olah gini-gini kan hampir setiap hari kita kan aktivitas kesibukan kita itu penuh dengan aktivitas kerja, betul nggak sekalian? 24 jam yang kita punya, pikiran dan waktu kita itu habis untuk cari duit, betul nggak sekalian? Termasuk ibu yang nggak cari duit pun juga ikut sibuk ngurusi bapaknya, gitu kan? Anak yang nggak kerja pun ikut sibuk untuk mempersiapkan dia nanti suatu saat ketika kerja. Gitu. Intinya kerja yang akan menghasilkan uang itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menegakkan sholat. Jadi kita itu capek-capek berangkat pagi pulang sore gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Nah berarti kalau begitu hidup kita itu yang penting bagaimana caranya sholat kita itu terus semakin baik gitu loh sekalian. Kan begitu sebenarnya hidup kita itu. Jadi kalau kita hidup mengurusi sholat gitu ya, yang tadinya sholatnya hanya di rumah tingkatkan jadi sholatnya itu berjamaah kan gitu ya. Yang sudah berjamaah tapi baru berjamaah tapi belum sholat tepat waktu tingkatkan jadi tepat waktu. Sudah tepat waktu tapi belum khusyuk tingkatkan jadi khusyuk kan gitu ya. Sudah khusyuk tapi baru sendirian ajak yang lain, kakaknya, adiknya, kemudian anak-anaknya gitu kan, saudaranya, tangga-tangganya. Kalau perlu keluarkan uang untuk supaya tarik mereka itu datang ke masjid, datang sholat berjamaah, ikut kajian tentang sholat kan gitu. Nah kalau masih sisa uangnya, kumpulkan itu uang itu sampai suatu saat ketika kita orientasikan sholatnya itu di tempat yang terbaik, yaitu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram gitu. Terus begitu hidup itu dari sholat ke sholat terus gitu, akhirnya. Nah kalau kita ngurusinya hidup itu dari sholat ke sholat, maka insya Allah urusan yang lain itu mudah gitu. Gampangannya begitu. Nah terkadang kebanyakan manusia termasuk yang sudah mengakui sebagai seorang muslim itu kebalik gitu kan, sibuknya itu urusan kerja dan kerja gitu kan, urusan uang dan uang, sementara sholat itu adalah nanti kalau nggak lupa gitu kan kalimatnya, mas kerja yang sungguh-sungguh jangan lupa sholat gitu kan. Jadi kalimatnya jangan lupa, jadi sholat itu kalau nggak lupa gitu. Padahal itu sebenarnya utama kan gitu ya. Kalimatnya itu katanya benar tapi sebenarnya menyesatkan kalimat itu. Jolali loh kerjanya belajar sungguh-sungguh tapi jangan lupa sholat. Jadi kalimatnya itu nek sholat itu nek orang lali gitu bang. Gitu. Berarti kan nomor sekian. Gitu. Harusnya sholat itu nomor utama. Nah ini salah satu contohnya, Dan banyak lagi yang lain.